yang kedua adalah barisan geometri. Kalau tadi barisan aritmatika ciri-cirinya punya U1 dan juga beda atau selisih, begitu juga dengan barisan geometri. Ciri-cirinya apa? Dia juga punya U1 atau A atau suku pertama. Selain itu dia punya apa? Rasio atau perbandingan. Biasanya suka disingkat R kecil, gitu ya. Jadi, teman-teman perlu ingat kalau geometri itu ciri-cirinya dia punya rasio atau R. Kalau aritmatika ciri-cirinya dia punya beda atau selisih. Kita langsung masuk ke contoh aja ya. Contoh yang pertama. Teman-teman ingat bahwa barisan geometri itu punya dua konsep. Dia yang pertama itu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Ketika, ini dipakai ketika rasionya atau R-nya lebih dari 1. Jadi lebih dari 1. Mulainya dari berapa berarti? Ya 1,5, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya ada UN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 min R digunakan ketika rasionya kurang dari 1. Maksudnya ketika rasionya lebih kecil dari 1. Misalnya setengah, 1/4 gitu. Ya, 1/8, 1/12, dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Suku ketiga, suatu barisan geometri adalah 32 dan suku ke-6 adalah 2048. Nah, misalkan jelaskan sedikit di barisan geometri itu di sini ada U1, ada U2, U3, U4 sampai dengan UN. U1-nya kan A ya, tetap A. Nah, karena dia punya rasio, berarti dari U1 ke U2 ini ada rasio. Maka di sini A dikali R. Gitu. Ketika dari U1 ke U3, dia juga punya rasio. Berapa kali? 1, 2. Makanya kenapa di sini A dikali R dikali R. Atau jadi A dikali R pangkat 2. Karena rasionya 2 kali, ya kan? Dari U1 ke U3. Ngelewatin U2 dulu, baru ke U3. Terus dari dari U1 ke U4 juga sama. R-nya berapa kali berarti? 3 kali ya. Berarti A dikali R kali R kali R. Kalau disingkat jadi A kali R pangkat 3. Berarti UN-nya gimana? Yang tadi, A dikali R pangkat N dikurang 1. Gitu ya. Sekarang kita langsung masuk ke sini. Suku ketiganya adalah 32. Berarti U3 sama dengan 32. U3 sama dengan 32. Nah, kalau di barisan geometri berarti U3 diganti dengan apa? Tadi nih, yang ini. A dikali R kuadrat. Kita rubah langsung di sini, biar nggak lupa. A R kuadrat sama dengan 32. Oke ya, kita kotakin, biar nggak hilang. Terus apa lagi yang diketahui? Oh, ternyata suku ke-6, 2048. Suku ke-6 atau U6 sama dengan 2048. Sama kayak barisan aritmatika tadi, ketika di sini N-nya adalah 3, berarti pangkatnya berkurang 1. Ya kan? U3 AR kuadrat. Sama kayak ini tadi. U4, N-nya 4, pangkatnya berkurang 1. U4 AR pangkat 3. Makanya kenapa di sini UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Berarti kalau U6 AR pangkat 5 ya. Karena pangkatnya berkurang 1 dari N-nya gitu. Berarti AR pangkat 5 adalah 2048. Dapat nih kita nih.
Yang ditanya adalah U1 dengan R-nya. Gimana jadinya? Nah, di sini penyelesaiannya agak berbeda dengan barisan aritmatika. Kalau di barisan geometri, kita bisa membagi antara U6 atau suku yang besar dibagi dengan suku yang paling kecil. U6 dibagi U3, alias 2048 dibagi dengan 32. Oke ya, ini untuk mencari A dan R-nya. U6 tadi kan AR pangkat 5, ya kan? Dibagi U3 adalah AR kuadrat. AR pangkat 5 kan 2048, tetap ya, per 32. Sekarang teman-teman lihat, ketika A dibagi dengan A, 1. Sisanya apa? R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. 2048 dibagi 32. Paham ya sampai sini ya? Di konsep pangkat, ketika ada pangkat yang dibagi, berarti pangkatnya hasilnya diapain? Dikurang, ya. R pangkat 5 dibagi R kuadrat artinya R pangkat 5 kurang 2 adalah R pangkat 3. 2048 dibagi 32 adalah 64. Maka R-nya gimana cara nyarinya? Kalau di sininya pangkat, teman-teman harus ingat ya, dia pindah ke kanan, jadi akar pangkat 3 dari 64. Sama kayak gini, ketika R kuadrat sama dengan 9, maka R sama dengan akar dari 9. Ya kan? Di kirinya pangkat, ketika dia pindah ke kanan jadi akar. Sama lagi kayak misalnya R pangkat 5 sama dengan 10. Berarti R-nya dari pangkat pindah ke kanan jadi akar pangkat 5 dari 10. Gitu. Bisa dipahami ya? Berarti rasionya berapa nih? Cari 3 angka kalau dikali 3 kali menghasilkan 64. Begitu juga ketika dia dipangkatkan 3 hasilnya 64. Berapa angkanya? Ya, 4 kali 4 kali 4, 64. Sama dengan ketika dia 4 dipangkatkan 3, maka hasilnya 64. Berarti rasionya adalah 4. Gitu ya. Kita udah dapat nih R-nya. R-nya sama dengan 4. Berarti kita butuh apa? U1-nya. Benar. Gimana carinya U1-nya? Kita bisa pakai salah satu dari suku yang sudah diketahui. Kita mau pakai U3 boleh, mau pakai U6 boleh. Biar agak gampangan kita pakai yang U3 ya. U3 itu kan tadi AR kuadrat sama dengan 32. Ya kan? Kita mau cari A nih. Berarti A dikali R. R-nya kan udah ketemu nih, 4. 4 kuadrat sama dengan 32. Maka A dikali 16 sama dengan 32. Ya kan? Nah, gimana cara nyari A-nya? Kedua ruas bagi 16 supaya habis. Atau A sama dengan 32 bagi 16. Maka A-nya berapa? 2. Ya. Ketemu nih. A-nya 2, R-nya 4. Berarti rumus suku ke N-nya gimana? Kalau A-nya sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 4. Rumus suku ke N dari geometri atau barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Berarti rumus suku ke N atau UN-nya adalah A. A-nya tadi yang kita udah dapat 2. Kali R. R-nya adalah 4. Pangkat N dikurang 1. Gitu. Bisa dipahami? Seperti itu ya, contohnya di barisan geometri. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Diketahui suku keempat dan suku ke-8 dari barisan geometri adalah 54 dan 4374. Seperti biasa, kita rubah dulu dia ke dalam barisan geometri. Kalau suku keempat berarti U4, ya kan? U4-nya tadi 54.
Berarti kalau dirubah jadi barisan geometri gimana? A, R pangkat 3 sama dengan 54. Oke? Terus suku ke-8, berarti U8, ya kan? U8-nya tadi 4374. Kalau dirubah ke barisan geometri jadi AR pangkat 7 sama dengan 4374. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa mencari A atau rasionya, A atau R-nya. Gimana? Sama kayak tadi caranya. U8 dibagi dengan U4, yaitu 4374 dibagi dengan 54. U8-nya tadi A kali R pangkat 7 dibagi AR pangkat 3 sama dengan 4374 dibagi 54. Oke? A dibagi A itu 1, R pangkat 7 dibagi R pangkat 3 jadi gimana? Kurangin pangkatnya. Berarti R pangkat 7 kurang 3 yaitu R pangkat 4 sama dengan 81 ya. 4374 dibagi 54 adalah 81. Berarti cara nyari R-nya gimana? Ingat, ketika di sebelah kiri pangkat, pindah ke kanan jadi akar pangkat 4 dari 81 gitu maksudnya. Berapa nih? Teman-teman cari 4 angka, kalau dikali itu hasilnya 81. Dan ketika dia dipangkatkan 4, hasilnya juga 81. Berapa angkanya? Kalau dia dipangkatkan 4, hasilnya 81. Berapa angkanya? Kira-kira. 3 ya. 3, 3, 3, 3. Dan 3 kalau dipangkatkan 4 jadi 81. 3 kali 3 kan 9. 3 kali 3 juga 9. 9 kali 9, 81. 81. Seperti itu ya. Jadi teman-teman memang harus banyak latihan untuk bisa mendapatkan angka-angka seperti ini. Maka rasionya adalah 3. Dapat nih kita rasionya 3. Berarti kita bisa cari A-nya, ya kan? Gimana caranya? Kita pilih salah satu, mau suku ke-4 atau suku ke-8. Nah, supaya biar lebih mudah, kita pakai suku ke-4. U4 itu 54, ya kan? Nah, U4 kalau dirubah tadi jadi AR pangkat 3 sama dengan 54, ya kan? Tadi kita udah dapat R-nya adalah 3. Berarti kita ganti R yang di sini dengan 3. A dikali 3 pangkat 3 sama dengan 54. Maka A dikali 27 sama dengan 54. Maka A-nya bagi kedua ruas dengan 27. 54 dibagi 27. Berarti kita dapat nih A-nya berapa? 2. Ya. Jadi A-nya adalah 2 dan rasionya adalah 3. Yang ditanya apa? Suku ke-6 dari barisan tersebut. Oh, yang ditanya suku ke-6. Berarti U6-nya gimana kalau di barisan geometri? Kita rubah. A kali R pangkat 5. Maka A-nya tadi 2, kali R-nya itu 3, pangkatkan 5. 2 kali berapa nih? 3 pangkat 5. Tadi aja kalau 3 pangkat 4 aja 81 kan? Berarti kali lagi dengan 3. Biar jadi 3 pangkat 5. Berapa jadinya? 243 ya. 243 dikali dengan 2, maka U6-nya jadi berapa, Kak? 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Jadi suku ke-6-nya adalah 486. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga video ini bisa membantu pemahaman teman-teman di materi barisan aritmatika dan geometri. Kurang lebihnya dari Miss Rani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.